agar mulai dari pada kesempatan pagi hari ini pertama dari pertemuan masyarakat yang umur rohani kita mengajar kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekuatan kepada para hamba Allah yang telah memberikan infak sedekah untuk kegiatan iman yang bisa ada senantiasa diberikan Allah keberkahan dan kehidupannya dan diberikan keberkahan dan rezekinya serta proses Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu Hadirin sekalian Allah misalnya kajian di pagi hari bukan kesempatan kepada guru kita kepada beliau dengan segala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Walaupun suara saya lagi nggak nyaman ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota badan saya yang baik tetap sehat sehingga saya tetap bisa hadir untuk memakmurkan majelis silaturahim pada subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan fadilah dan pahala silaturahim ini dan akan menggenapi pahala kita di yaumul hisab nanti, sebagaimana salawat dan salam yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Rasulullah SAW. Juga mudah-mudahan Allah balas dengan ditetapkannya kita semua menjadi ahli syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Sulaiman, Ustaz Hidayatullah yang sudah memandu kita semua dalam salat semua berjamaah pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenggorokan saya ini tiba-tiba ya kemarin sore saya nggak tahu, mungkin ya biasalah lagi musim pancaroba, tapi saya berusaha untuk hadir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga tetap bisa ditangkap ya, walaupun dengan suara yang seperti ini. Mohon izin minum dulu sebentar. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini surat Al-Baqarah ayat 201. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Saya ingin menyampaikan beberapa tafsiran di antara para ulama apa yang dimaksud dengan kebaikan di dunia dan apa yang dimaksud dengan kebaikan di akhirat. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa kebaikan di dunia itu adalah istri yang solehah, dan kebaikan di akhirat itu adalah bidadari yang ada di surga. Sementara ibu-ibu iri tadi. Kalau gitu saya ada berapa dong? Buat ibu-ibu
kebaikan di dunia adalah suami yang soleh. Ya. Di sorga nanti ketemu dengan suami yang sama yang soleh. Ya. Bukan bidadara, tetap dengan suami yang soleh yang ada di dunia. Sedangkan adab di neraka itu adalah mar'atus, istri yang tidak soleh. Yang jangankan di neraka, di dunia aja sudah bikin kita mumet. Nah itu adalah tafsiran Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Imam Qatadah mengatakan, kebaikan di dunia adalah badan yang sehat dan harta yang cukup. Ya. Itu penafsiran yang selama ini kita pahami. Kemudian Abu Hasan Al-Mawardi mengatakan, kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Kita punya ilmu dan kita mampu melaksanakan ilmu itu menjadi ibadah. Itu adalah kebaikan. Kebaikan di akhirat, ya balasannya. Itu balasan surga. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, begitu juga dengan Wahab bin Al-Munabbih mengatakan, kebaikan di dunia adalah qanaah, rasa puas. Sedangkan siksa di dunia dan siksa di neraka di akhirat adalah sifat serakah. Sifat serakah, kemudian sifat iri dengki, itu merupakan siksaan di dunia. Baik, intinya kebaikan di dunia itu kalau kita terjemahkan dengan kalimat yang sederhana adalah kebahagiaan. Sesuatu yang membahagiakan itu adalah kebaikan di dunia. Dan kebahagiaan di akhirat adalah surga. Kan gitu. Jadi doa sapu jagat ini adalah memohon kebaikan di dunia berupa kebahagiaan. Bentuknya bisa macam-macam. Dan kebahagiaan di akhirat itu balasan surga. Kenapa doa itu diakhiri dengan wakina adzabannar? Bukankah kita sudah minta surga? Kok kenapa dipertegas dengan wakina adzabannar? Bukankah cukup dengan mengatakan, ya Allah berikanlah aku kebaikan di akhirat? Kok kenapa ditambah lagi, ditegasin lagi dengan wakina adzabannar? Karena ada kalanya, mungkin sebagian besar orang yang masuk surga itu harus melewati neraka dulu. Nah kita kan pengennya nggak begitu. Pengen ketika kita mati nanti langsung masuk surga. Nggak melewati neraka dulu. Jadi persoalan panjangnya durasi hisab kita di akhirat itu panjang pendeknya, makanya habis itu bukan hanya tergantung dengan kebaikan yang kita lakukan, tapi yang membuat panjangnya hisab kita di akhirat adalah banyaknya dosa yang kita lakukan. Kita memiliki banyak pahala kebaikan, tapi ternyata kita juga memiliki banyak dosa karena keburukan. Maka yang membuat hisab kita panjang di akhirat adalah karena banyaknya dosa yang harus dihisab. Maka ada kalanya, walaupun amal kita juga banyak, tapi ternyata keburukan kita juga banyak, dosa kita banyak, dan dosa itu tidak bisa menutupi kebaikan. Akhirnya defisit, Pak. Itu yang menyebabkan kita masuk neraka. Jadi kita melakukan banyak sekali kebaikan-kebaikan, tapi ternyata kita tidak mencegah diri untuk melakukan keburukan. Pengennya di akhirat itu adalah kebaikan yang banyak, keburukan yang ada. Itu kan pengennya kita. Maka paling tidak, kalaupun untuk kebaikannya tidak sampai tidak ada, tapi jangan terlalu banyak. Yang lebih harus dibanyakin adalah kebaikan. Jadi dengan durasi hisab kita itu bukan karena banyaknya atau sedikitnya amal kebajikan. Amal kebajikan kita kalau sedikit hisabnya juga sebentar. Tapi amal kebajikan kita yang banyak, hisab kita akan panjang atau keburukannya juga banyak. Maka kebahagiaan yang kita inginkan di dunia ini adalah
juga kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan yang sempurna, baik kualitasnya, kuantitasnya. Nah, ini yang terpenting. Jadi pokok bahasan kita pagi hari ini, yaitu durasinya. Jadi kalau minta bahagia itu jangan cuma minta kualitasnya aja, jangan cuma minta jumlahnya saja, tapi minta durasinya. Durasinya itu supaya lama. Kalau kita berbicara tentang kualitas dan kuantitas kebahagiaan, itu masing-masing orang relatif. Jumlah uang yang membahagiakan saya dengan jumlah uang yang membahagiakan Ustaz Solihuddin beda. Jumlah uang yang ingin membahagiakan saya dengan jumlah uang yang dimiliki oleh Pak Prabowo beda. Jadi kalau kita bicara masalah kualitas dengan kuantitas kebahagiaan dunia kita relatif. Tapi kalau kita bicara masalah durasi, kita sepakat. Benar kan? Apapun bentuk kebahagiaan kita, apapun bentuk kenikmatan kita, kita kepengennya lah. Yang lama enak kan? Ya. Kenikmatan kalau durasinya lama itu akan membuat kita nyaman. Contoh yang sederhana. Ada dua orang yang mendapatkan pekerjaan. Satu mendapatkan pekerjaan, tapi sifatnya kontrak yang 6 bulan diperpanjang. Tapi dia bekerja, tapi dia 6 bulan direview. Terus ada orang yang mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan permanen tanpa batas waktu. Sampai nanti ketika pensiun pun dapat pensiun. Kira-kira senangnya enakan yang mana? Ya itu, enakan yang lama. Jadi sesuatu yang durasinya lama itulah kenikmatan yang kita inginkan. Jadi kalau kita minta kebaikan dan kebahagiaan itu jangan cuma banyaknya saja, jangan cuma kualitas bentuknya saja, tapi juga kita pengen durasinya. Baik, sebenarnya yang akan kita bahas itu adalah apa yang berpotensi mencuri kebahagiaan. Supaya jangan sampai kebahagiaan yang kita raih itu cuma sebentar doang nikmatinya. Karena ternyata di sana ada pencuri kebahagiaan. Kebahagiaan itu kalau kata orang muda sekarang isi. Gampang dapat, tapi juga gampang hilang. Kenapa itu terjadi? Itu yang kita bahas. Jadi sebelum kita bahas ke situ, mari kita bicara tentang apa itu kebahagiaan. Itu dulu yang harus kita definisikan secara sepakat ya. Kebahagiaan dalam pengertian umum dulu ya. Itu adalah kondisi psikologis berupa rasa puas. Betul kan? Sesuatu yang memuaskan itu pasti membahagiakan. Tidak mungkin kalau orang itu puas dan kemudian dia bahagia, tidak mungkin. Jadi secara psikologis kebahagiaan itu adalah rasa puas yang tuntas, tidak pakai tapi. Ini adalah sebagai manifestasi daripada dimilikinya tujuan hidup dan rasa aman di masa depan. Yang membuat orang bahagianya lengkap. Kalau merujuk kepada contohnya nih, misalnya orang diangkat jadi ASN kan gitu ya, tujuan hidupnya jelas. Saya akan bekerja berapa tahun, nanti setelah saya pensiun dan uang pensiun kan enak. Kalau saya mati uang pensiun diterima oleh ahli waris saya juga enak. Kira-kira ilustrasinya yang seperti ini. Jadi kebahagiaan itu adalah rasa puas sebagai manifestasi daripada dimilikinya tujuan hidup. Dan kemudian dia memiliki rasa aman. Ya. Karena banyak orang-orang yang bunuh diri ketika dia memiliki tujuan hidup, padahal dia segitu duit. Saking kayanya dia, saking gampangnya dia dapat duit. Sehingga dia kehilangan tujuan hidup. Mau ngapain lagi gue hidup? Semua gampang. Saking gampangnya urusan rezeki membuat seseorang bisa kehilangan tujuan hidup. Dan dia bunuh diri.
Sebaliknya, saking kebelangsangnya dia, sampai dia juga nggak memiliki tujuan hidup. Jadi kebahagiaan secara psikologis itu adalah ketika seseorang memiliki tujuan hidup dan dia merasa aman dengan masa depannya dan dia puas dengan itu. Maka ciri-ciri orang yang bahagia secara psikologis adalah orang yang terbuka. Orangnya tidak tertutup. Jadi kalau ada orang bahagia tertutup, maka kebahagiaan dia itu masih ada tapinya, masih ada cacat, semua sifatnya. Jadi kalau orang yang benar-benar bahagia itu terbuka dan mampu mengendalikan diri. Jadi kalau ada orang bahagia ketika mendapatkan berkah, tapi kemudian dia tenggelam dalam euforia, dia sampai tidak mampu lagi mengendalikan diri. Uang yang dia dapatkan dipakai untuk macam-macam. Nah, ini kebahagiaan semua juga, Pak. Kalau dengan bahasa yang lain, ini orang yang dendam kepada kemiskinannya. Dia terlalu lama kebelangsang hidup, sehingga ketika dia punya duit, panik dia. Nah, itu termasuk kebahagiaan yang semua. Izikan. Ini adalah kebahagiaan dalam perspektif psikologis yang sifatnya umum. Nah, sekarang dalam perspektif Islam, kebahagiaannya itu relatif sama dengan yang tadi saya gambarkan. Yaitu rasa puas, rasa senang, tenang, nyaman dengan masa depan. Tapi bersumber dari kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan itu. Dohirnya sama. Tapi yang membedakan itu sumbernya dari mana? Akarnya dari mana? Itulah yang membuat kebahagiaan seseorang itu sifatnya relatif. Kebahagiaan yang bersumber dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langgeng, akan abadi. Tapi kalau kebahagiaan yang tidak bersumber daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang berisiko gampang sekali hilang. Bentuknya boleh sama, tapi akalnya dari mana? Karena orang yang memiliki kebahagiaan tapi bersumber dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin dia akan istiqomah melakukan sebuah kebaikan dalam keadaan apapun. Contohnya, kita mendapatkan kebahagiaan materi. Tiba-tiba dia mengalami penurunan kualitas dan kuantitas materi. Tapi kalau kebahagiaan materi itu berdasarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak pernah meninggalkan sholatnya. Tetap bersolat, tetap melakukan kebaikan walaupun dalam keadaan sedang terpuruk. Tidak kemudian dia akhirnya menurunkan kualitas dan kuantitas kebaikannya. Aduh, mohon maaf ya, saya kali ini tidak bisa nolong, saya juga lagi ke belakang, bla 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 bla. Dia nggak tahu sebenarnya Allah memberikan dia kebaikan dalam bentuk yang lain. Tapi karena dia melihat kebaikan itu hanya dari satu single minded, hanya dengan satu kacamata kuda, sehingga dia nggak bisa menginjeksi kebaikan yang lain. Dia menganggap dirinya tidak mampu melakukan kebaikan. Itu yang membedakan dia. Jadi orang yang kebahagiaannya bersumber dari keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan istiqomah melakukan kebaikan dan ada penurunan kualitas. Kalau orang yang mendapatkan materi bukan karena keyakinan agama, ketika dia mengalami penurunan kuantitas materi, bisa jadi sholatnya juga akan malas. Ngapain saya banyak ibadah? Oh, akhirnya saya begini juga berbilang, cuma banyak yang begitu. Banyak. Tahajud saya nggak pernah putus, buat saya nggak pernah putus, sedekah saya nggak pernah putus. Tapi kok mana rezeki saya makin menurun? Akhirnya malas ibadah, merasa ibadahnya percuma gua ngaji, percuma gua kirim, percuma gua tahajud, percuma gua doa. Kalau toh akhirnya kehidupan dunia semakin menurun. Kenapa? Karena kebahagiaannya tidak bersumber dari keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya di situ? Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman,
Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan berikan kepada dia kehidupan dan kebahagiaan yang baik. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan aku akan berikan dia pahala di akhirat yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan di dunia. Itu yang membuat dia tidak menghentikan kebaikannya, karena yang dia harapkan balasan di akhir. Gak apa-apa, Allah sudah memberi aku banyak kemarin. Kalau sekarang Allah memberi aku sedikit, ya apa? Kebaikan tidak boleh aku hentikan, karena Allah tidak mengkhianati hambanya. Dia pasti akan memberikan balasan aku di akhirat. Yakini ayat ini, Pak. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang akan diberikan kehidupan yang baik, kebahagiaan yang baik, kalau amal kebajikan yang dia lakukan itu didasari oleh keimanan. Akan apa? Keimanan akan itu tadi. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Keyakinan akan balasan di akhirat yang lebih banyak dari apa yang dilakukan. Nah ini ya, apa yang membedakan kebahagiaan yang bersifat umum dan kebahagiaan yang bersifat Rabbani, bersifat ilahi. Yang harus kita garis bawahi, kebahagiaan itu jangan cuma diikhtiarkan, tapi harus dijaga, ditingkatkan kualitasnya dan dipanjangkan durasinya. Ya. Tapi ingat, ancaman hilangnya kebahagiaan kebanyakan tidak bersumber dari luar. Ancaman hilangnya kebahagiaan lebih banyak bersumber dari diri sendiri. Makanya tadi saya katakan kebahagiaan itu sifatnya relatif. Kebahagiaan itu sifatnya bukan benda. Kebahagiaan itu seperti tadi dalam pengertian umum adalah sesuatu yang bersifat psikologis, adanya di dalam hati. Itu yang harus kita garis bawahi. Kebahagiaan itu bukan ada di materi, bentuknya apa, bukan ada di jumlahnya berapa, tapi kebahagiaan itu ada di dalam hati. Maka yang sering mencuri kebahagiaan hati kita itu kebanyakan tidak bersumber dari luar, kebanyakan bersumber dari dalam diri sendiri. Akibatnya apa? Ketika kita tidak menyadari bahwa mencuri kebahagiaan itu lebih banyak bersumber dari diri sendiri. Itu tadi seperti di awal saya katakan, cepat sekali hilangnya rasa bahagia. Padahal bendanya masih ada. Bendanya masih ada, tapi rasa bahagianya hilang. Sering alami nggak, Bang? Allah memberikan kebahagiaan kita berupa materi. Materinya nggak hilang, ada materinya, tapi kebahagiaannya hilang. Ini merupakan bukti bahwa kebahagiaan itu tidak ada dalam materi, adanya dalam hati. Makanya kenapa dalam setiap khutbah Jumat banyak khotib yang berdoa. Ini pernah saya sampaikan di sini. Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan hawa nafsu. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah bukan dari keburukan yang ada di luar. Aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan-keburukan hawa nafsuku. Wa min sayyiati a'malina, yang menyebabkan buruknya tindakan dan amalku. Jadi ternyata ancaman mencuri kebahagiaan itu bukan ada di luar, Pak.
Tapi adanya dalam diri sendiri itu yang harus kita sadari. Apa bentuknya? Dari pembukaannya cukup lama ya. Mudah-mudahan materi bahasanya ini singkat tapi padat. Pertama, yang mencuri kebahagiaan kita yang bersumber dari dalam diri sendiri adalah ada kebiasaan membanding-bandingkan. Kebiasaan membanding-bandingkan itu muncul dari ada berhailah dan taslim bil qada wal qadar. Ketiadaan ridho dan pasrah kepada nikmat ada, tapi ketika kita membandingkan dengan nikmat yang ada di tangan orang lain, dijamin hilang kebahagiaan kita. Itu tadi contohnya yang saya bilang. Kita diberikan rezeki oleh Allah berupa mobil, dapat mobil baru senang kan? Oh, kenapa mobil barunya nggak hilang tetap ada, tapi kebahagiaan kita hilang? Gara-gara tetangga punya mobil baru lebih bagus dari kita. Iya. Dapat bini baru, dapat laki baru, senang tuh. Kita pernikahan. Lama-lama udah sebulan, 2 bulan, 1-2 tahun ini. Benih gue, kayaknya lebih cakep dari bini gue. Kayaknya lebih cakep dari laki gue. Udah lupa tuh. Yang ganteng sama yang cantik itu lupa. Karena membanding-banding. Hati-hati dengan medsos, Pak. Terus-menerus kita pantengin yang ada di medsos. Kan di medsos itu kan banyak sekali orang yang memposting kenikmatan orang. Betul kan? Pamer. Alasannya habis begini. Kita tuh gak pengen lihat, tapi kelihatan. Lama-lama kita ikuti terus tuh. Tiap hari posting makan di ini. Padahal makanan di rumah kita enak lah. Tapi karena kita makan makanan orang, hanya kenikmatan makan kita di rumah jadi hilang. Gimana kita mau merasakan nikmat? Gimana kita mau merasakan senang kalau makan kita mantengin terus? Maka terus-menerus memeriksa medsos, membandingkan kebahagiaan orang dengan kebahagiaan kita. Itu melelahkan. Membuat kita merasa diri sebagai orang yang sengsara. Lupa dengan iman yang sudah Allah berikan. Karena kita melihat apa yang ada di tangan orang. Oh dia lebih, oh dia gini. Ya Allah, kita lupa dengan kenikmatan yang ada di tangan kita. Karena kita sering membanding-bandingkan. Maka membanding-bandingkan kenikmatan diri sendiri dengan kenikmatan orang lain, itu adalah pencuri kebahagiaan. Itu yang membuat kebahagiaan kita cuma sebentar doang. Karena kita membanding-bandingkan. Merasa diri tidak mampu, tidak bisa mencapai apa yang dimiliki orang lain. Padahal dalam surat Toha ayat ke-131 Allah berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah Allah berikan kepada sebagian golongan mereka sebagai bunga kehidupan untuk menguji mereka. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan itu merupakan karunia Tuhan yang adanya di dalam hati. Tapi kita mantengin apa yang kita orang lain. Ini yang pertama nih, Pak. Makanya Qadhi Iyad mengatakan, "Ibun nafas wa adamul hirsi wa tamah." Jiwa yang bersih adalah jiwa yang steril dari sifat serakah dan tamah. Kebahagiaan itu, Pak, letaknya di dalam hati. Kalau kita kepengen kebahagiaan itu aman, maka tempat kebahagiaan itu harus ada, harus bersih. Bersih dari apa? Bersih dari sikap aman dan silaka.
Kalau hati kita masih ada tamak dan serakah, sebanyak apapun kebahagiaan yang Allah berikan di dalam hati kita, bersihnya cuma sebentar. Lama-lama akan kotor. Kita punya gelas, tapi nggak pernah dicuci. Dimasukkan ke dalamnya air bersih, air bening. Beningnya cuma sebentar. Lama-lama akan kena kotoran yang nempel di gelas itu. Sama juga dengan kebahagiaan kita. Kebahagiaan itu Allah kirimkan ke dalam hati kita. Tapi kalau hati kita itu masih kotor, ada sifat serakah dan aman, maka bersihnya cuma sebentar. Oke, itu yang pertama. Ya, yang mencuri kebahagiaan kita adalah sikap membanding-bandingkan. Yang kedua, naik setelah membanding-bandingkan, namanya al-hiqdu wal hasad, iri dan dengki. Iri dengki itu diawali dengan membanding-bandingkan. Wakilah dikatakan para ulama mengatakan an-nasu hasidun wa mahsud. Wa likulli ni'matin hasud. Setiap orang itu ada yang dengki dan ada yang didengki. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pendengki dan berpotensi untuk didengki. Dan setiap nikmat itu pasti dibuntutin oleh para pendengki. Bapak mendapatkan kenikmatan. Jangan salah, Pak. Ada tetangga jauh kita, ada teman jauh kita, ada saudara kita. Dia bisa didengki dengan kenikmatan kita. Macam itu doang, berlaku banget. Gua tahu tuh siapa yang ngasih. Tahu gak kita orang itu? Gak tahu. Tapi kita pun berpotensi menjadi orang pendengki seperti itu. Ketika melihat kenikmatan orang lain, agak gak lama, lama-lama juga hilang. Hati-hati. Al-insan hasidun wa mahsud. Kita berpotensi menjadi orang yang pendengki dan didengki. Makanya dikatakan idza aradallahu an yusallitu ala 'abdin aduwan la yarhamu sallallahu alaihi hasibu. Jika Allah ingin menimpakan ujian berat kepada seseorang, Allah akan kirimkan kepada dia pendengki. Pendengki itu musuh dalam segi rupa jauh lebih berbahaya daripada musuh yang kelihatan. Di depan kita dia biasa-biasa saja, malah memuji-muji kita. Gak tahu di belakang kita dia itu pendengkinya kita ampun. Dia bisa memprovokasi keburukan kita kepada orang lain. Maka jika Allah ingin menimpakan bala kepada seseorang, Allah akan kirimkan dia bukan musuh yang kelihatan, tapi musuh yang tidak kelihatan. Itulah yang namanya pendengki. Itulah yang namanya musuh dalam selimut. Makanya Muawiyah radhiyallahu ta'ala mengatakan kullu insanin aqdaru ala an ardi ala ardi. Aku mampu menyenangkan setiap orang illa al-hasid, kecuali orang pendengki. Aku tidak bisa membahagiakan dia. Kenapa? Fa innahu la yurdi illa zawal ni'mah. Karena orang pendengki itu tidak akan berbahagia kecuali dengan hilangnya nikmat yang ada dengan orang lain. Nah, sekarang saya pengen tanya, apa bedanya iri dengan dengki? Dalam bahasa Arab kalau kita buka kitab tasawuf, babnya itu al-hiqdu wal hasad. Hiqdu itu artinya iri, hasad itu artinya dengki. Apa bedanya? Kalian ada yang tahu? Iri itu hanya sekedar menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Itu iri. Itu dengki, Pak. Iri itu cuma ingin memiliki seperti apa yang dimiliki orang lain. Itu iri, Pak. Kebanyakan sikap iri menjangkiti orang yang gak punya. Pengen sugih, pengen punya ini seperti apa yang dimiliki orang lain. Tapi kalau dengki lebih parah.
Dengki itu nggak mau disaingin sama orang lain. Dengki kebanyakan menjangkiti orang yang sudah punya. Dia punya, tapi ketika ada orang lain yang punya sama dengan dia merasa terancam. Boro-boro dia ingin menikmati apa yang dia miliki. Yang dia inginkan itu gimana caranya orang tidak memiliki apa yang dia miliki. Apalagi yang dimiliki sama orang lain lebih daripada apa yang dia miliki. Maka hati-hati. Iri jangan sampai menjangkiti kita. Iri itu dia awali dengan membanding-bandingkan. Pertama membanding-bandingkan, kemudian baru muncul iri, kepengen punya sebenarnya itu orang lain. Ketika sudah Allah berikan apa yang dia inginkan, mulai muncul dengki. Dia nggak mau disamain sama orang. Makanya dikatakan kata Sayyidina Muawiyah, pendengki itu hasud. Jadi kalau iri itu al-hikdu, sedangkan dengki itu hasad. Seorang yang hasad atau hasud, kebahagiaan dia adalah ketika melihat kenikmatan yang ada di orang lain itu hilang. Senang dia. Itu tadi yang tadi Pak Bekri katakan, senang melihat orang lain susah. Itu dengki, Pak. Gua nggak punya saingan. Nah, jadi kalau dengki itu adalah orang yang tidak suka ada saingan. Kan dalam cerita-cerita di Eropa juga kan gitu ya. Cerita apa itu? Mirror mendoan. Cermin yang ada di bumi, ada orang yang lebih cantik dari aku. Cerita apa itu? Lupa saya. Makanya ketika kita membaca surah Al-Falaq, itu kan di sini kita bacakan kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bacakan itu Pak, yang habis sholat minimal 3 kali. Tapi yang terpenting bukan untuk menghindarkan kita dari iri dengki orang lain. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai kita dijatuhkan